Hari ini kita bisa datang di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan Anda semua kalau memutuskan untuk bisa datang beribadah, sekalipun mungkin di luar cuacanya mendung, ya agak dingin, dan Anda tetap berkomitmen, berketetapan dalam hati, pokoknya saya harus datang ke rumah Tuhan. Dan disinilah Anda datang untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya. Saya mulai dengan sebuah cerita, ada seorang akrobatik jagoan dan dia itu jago berjalan di atas tali tambang di antara kedua tebing yang di tengah-tengah tebing itu jurangnya begitu dalam, sangatlah berbahaya. Dan dia mengumpulkan begitu banyak penonton, semuanya ingin menyaksikan bagaimana sih penampilan dari akrobatik ini. Dia pegang sebuah tongkat panjang untuk menyeimbangkan diri. Dan dia berjalan dari ujung tebing yang satu menuju ke seberang tebing yang lain. Kemudian dia melakukan tindakan yang sebaliknya. Sampai pada titik tebing yang semula. Semua orang bersorak-sorai, semua orang menjagokan dia. Wah, ini memang pantas dijuluki sebagai akrobatik yang hebat. Kemudian akrobatik ini menantang di antara penonton. Oke, kalau Anda merasa bahwa saya ini adalah akrobatik jagoan, siapa yang berani saya gendong di atas pundak saya, lalu kita akan berjalan bersama-sama di atas tali tambang di antara kedua jurang ini. Tidak seorang pun yang berani. Di antara penonton yang sudah memberikan sorak-sorai, kamu hebat, kamu luar biasa. Mereka tiba-tiba diam semuanya. Kemudian muncul di antara penonton itu seorang anak kecil yang mengajukan diri dan berkata, saya mau, gendonglah saya. Dan anak kecil itu akhirnya digendonglah berjalan bersama dengan akrobatik ini. Kemudian akrobatik ini meniti tali tambang itu dari ujung tebing yang satu ke ujung tebing yang lain. Dan kemudian melakukan perjalanan kembali ke tebing yang semula. Semua menghela nafas, semua penonton merasa ketakutan. Aduh, jangan sampai anak kecil jatuh, nanti gimana ya nasibnya. Tapi ternyata keduanya sampai kembali ke tebing yang semula. Semua penonton bersorak-sorai. Dan yang menjadi sorotan utamanya adalah anak kecil itu. Dan ada wawancara yang disampaikan oleh seorang wartawan. Tanya pada anak kecil, dek, kamu kok berani banget sih? Nekat. Kamu itu duduk di atas pundaknya akrobatik itu, lalu kamu ikutan berjalan di atas tali. Anak kecil itu cuma tersenyum dan berkata, ya tentu saja aku berani. Aku merasa aman karena aku dilindungi. Sebab akrobatik itu adalah bapakku sendiri. Pantesan kok berani. Demikian juga setiap kita. Hari-hari ini Anda mungkin sedang menghadapi sebuah tantangan iman dalam perjalanan kehidupan Anda. Apakah Anda sedang berada di dalam gendongan Bapa Anda? Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, judulnya adalah Bapakku, Kekuatanku. Saya akan melanjutkan apa yang tadi pagi saya sampaikan dengan tema yang sama, tetapi sekarang saya sampaikan dari sudut pandang yang agak berbeda. Tadi pagi saya mengambil temanya ini belajar dari perjanjian baru dan sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dari perjanjian lama, kitab Yesaya. Yesaya pasal 63 ayat 7 dan seterusnya. Kita mau perhatikan bersama-sama, sangat menarik judulnya. Di dalam Yesaya pasal 63 ayat 7 dan seterusnya, judul perikopnya ini adalah doa pengakuan dan permohonan Israel. Saya perlu jelaskan terlebih dahulu sebelum kita akan membaca ayat demi ayatnya. Karena kitab ini ditulis oleh Nabi Yesaya dalam bentuk syair, dalam bentuk puisi. Dan ini adalah ucapan doa. Dan yang lebih dalam dari itu Yesaya, kita kalau Anda mempelajari benar-benar ya, Yesaya itu adalah seorang nabi. Dan nabi itu pasti tugasnya adalah memberikan arahan, memberikan nubuatan, memberikan nasihat. Dan Yesaya ini hidup di dalam zamannya kerajaan Yehuda pada waktu itu dan sedang memberikan peringatan kepada raja-raja yang memerintah di Israel. Mungkin sedikit latar belakang sejarah supaya Anda tahu. Kerajaan Israel pada waktu itu sudah terbagi menjadi dua. Ada kerajaan utara, lalu ada kerajaan selatan, itu Yehuda. Israel utara, Yehuda itu di selatan. Nah, kemudian ketika
Yesaya ini memberikan peringatan kepada kerajaan yang di selatan, Yehuda. Dia belak-belakan ngomong bahwa kamu harus menjaga sikap hidupmu itu yang hati-hati. Karena kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda ini mereka sedang merosot moralnya. Mereka jatuh di dalam penyembahan berhala, tidak lagi mengandalkan Tuhan, menganggap Tuhan itu biasa-biasa aja. Mereka hidup itu gak segan-segan untuk berbuat dosa. Sehingga mau tidak mau Yesaya itu menegur dengan keras. Kalian cara hidupnya ini tidak mencerminkan bangsa pilihan Tuhan. Tidak mencerminkan bangsa perjanjiannya Tuhan. Seperti zaman nenek moyang kita. Kalian segeralah bertobat. Karena apabila kalian tidak segera bertobat, nanti nasibnya sama seperti kerajaan tetangga yang ada di utara. Karena mereka sedang diserbu oleh kerajaan Asyur. Dan akhirnya memang mengalami kekalahan perang. Kerajaan utara selesai sudah. Tinggal kerajaan selatan yang banyak disebut dengan kerajaan Yehuda. Kalian harus hati-hati. Nah, ketika Yesaya ini memberikan nasihat, kalian harus waspada, kalian harus hati-hati. Yesaya ini juga memberikan nubuatan, prediksi atau ramalan. Ya, ini saya mesti sedikit ngati-ngati kalau saya ngomong soal ramalan. Berarti boleh ya, ini orang Kristen ramal-meramal, ini ada nabi bisa ngeramal atau ada hamba Tuhan, pendeta ngeramal dan sebagainya. Istilah nubuat yang dilakukan oleh Yesaya ini bukan fortune telling gitu ya. Itu nujum, ngeramal gitu ya. Tetapi ini ramalan dalam bentuk nubuatan. Ya, bedanya ramalan dengan nubuatan apa sih? Ya, kalau orang ngeramal, ya ngeramal kan ya entahlah pakai metode apa begitu ya. Ujung-ujungnya belum tentu kejadian. Belum tentu terjadi. Karena sebagai orang Kristen, kita jangan mengandalkan hidup kita pada ramalan. Setuju dengan saya ya? Katakan amin. Ya. Nah, Yesaya ini memberikan nubuatan. Dan nubuatan itu sumbernya dari Tuhan, itu pasti. Dan pada waktunya akan tergenapi, pasti akan terjadi. Sedangkan ramalan sumbernya gak jelas. Bisa jadi perkiraan manusia, bisa jadi dari roh jahat. Karena itu kita sebagai orang Kristen, kalau Anda ada orang yang mau ngeramal Anda, saya mau baca garis tanganmu, udah gak usah percaya. Bintangmu apa? Ya, ngomong aja bintang 5. Ya. Kalau Anda mungkin juga ditanya, siomu apa? Ya udahlah, gak usah nyebutin nama hewan tertentu, udah yang gitu-gitu ramalan gak usah dipercaya. Pastor, kalau ramalan cuaca bagaimana? Ya oke lah, boleh ya. Mana tahu Anda pulang, Anda perlu sedia payung, kan begitu, mana tahu hujan. Nah, Yesaya ini uniknya menubuatkan peristiwa yang akan terjadi 1 abad atau bahkan 1,5 abad ke depan. Ya, ini contohnya ya, dalam Yesaya pasal 63 ini Yesaya sedang memperingatkan kerajaan Yehuda. Tahu nggak? 1 abad mendatang nanti akan ada kerajaan Babel yang akan nyerbu kerajaanmu ini, lalu kalian akan dibuang, kalian akan jadi tawanan diasingkan di sana. Diketawain nggak sama orang Yehuda? Hah? 1 abad lagi? Lu sudah mati bro. Belum lagi si Yesaya ini menubuatkan bahwa nah 1,5 abad berikutnya, karena masa pembuangan 70 tahun ya. Kalian ini bakal ampun, tobat-tobat sama Tuhan dan kalian akan berdoa sama Tuhan. Bahwa kalian itu sudah sadar, kalian sudah tobat, lalu minta dipulangkan sama Tuhan dan kalian akan ditebus oleh Tuhan. Jadi istilah nebus itu adalah dibebaskan dari tawanan di Babel, lalu balik. Pulang ke Yehuda, itu maksudnya. Ya. Tapi kan lucu ya, peristiwanya kan 1,5 abad ke depan. Yesaya gak dipercayai. Dan inilah kata-kata doa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Kalian pasti akan mengucapkan doa ini ketika kalian bakal mengalami pembuangan ke Babel. Tuhan membuang orang-orang Yehuda ke Babel, itu bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan gak sayang. Tapi Tuhan mau mendidik umatnya. Tuhan sudah mengangkat Israel, termasuk Yehuda ini menjadi umat perjanjian. Yang harusnya menjadi umat pilihan, yang harusnya hidup kudus. Tapi kok malah berontak, kok malah nyembah berhala, malah korupsi. Malah mengandalkan negara lain lagi, tidak mengandalkan Tuhan. Karena itu mari kita baca, seperti apa sih sifatnya Tuhan. Yang kita panggil Tuhan kita tuh sebagai Bapa. Bukankah dia Bapa yang baik harusnya? Yang melindungi anak-anaknya, apalagi tema bulanan kita di Gereja Mawar Sharon di bulan November ini adalah He is my shield and my rock. Dialah perisai kita dan dialah batu karang kita.
Seperti apakah sifat Bapa kita yang melindungi kita itu? Buka sama-sama dengan saya dari ayat yang ke-7, Yesaya pasal 63, kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan. Sekalipun orang Yehuda akan dibuang ke Babel, kasih setianya tetap ada. Segala perbuatan Tuhan yang masyhur yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Jadi semata-mata kalau Tuhan izinkan orang Yehuda itu dibuang ke Babel, Tuhan tetap sayang. Sekalipun Tuhan mungkin pernah mengizinkan Anda, pernah enggak ya? Anda ngalami kesulitan gitu ya. Ketika Anda mungkin mau closing transaksi, tiba-tiba batal. Ketika Anda dijanjikan dapat kerjaan, tiba-tiba ditarik kembali. Atau bahkan maaf ya, mungkin Anda ketemu dengan seseorang yang kayaknya cocok nih jadi jodoh saya, pacar saya, sebentar lagi saya akan kawin. Nggak jadi, cintaku dikhianati. Mungkin Tuhan hindarkan Anda menikah dengan orang itu juga demi kebaikan Anda, saudara-saudara. Mungkin awalnya sakit, awalnya kecewa, tetapi Tuhan tetap sayang sebetulnya. Lanjut nih ya, oke. Ayat yang ke-8. Ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Tuhan masih memuji Israel dan Yehuda loh pada waktu itu. Mereka anak-anakku. Karena Allah adalah Bapa. Tetap Israel maupun Yehuda dipanggil sebagai anak-anak. Anak-anakku gak akan curang. Sekalipun curang yang tetap disebut anak-anakku gak curang gitu loh. Ya, dialah juru selamat mereka. Lanjut ayat yang 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah, Allah sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka. Maksudnya Allah sudah niat menebus mereka keluar dari pembuangan, kembali ke negaranya dalam kasihnya. Ya, baca bersama-sama dari kata dialah yang menebus mereka. 1, 2, 3. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu. Seperti anaknya akrobati gitu ya, lagi digendongin kayak gitu. Yang pertama kita pelajari, inilah sifat atau karakter Bapa yang melindungi umatnya. Yang pertama, Bapa itu mengasihi dan Bapa itu berbelas kasih. Ya. Ketika sekalipun Anda mengalami kesulitan dan Anda diizinkan harus menghadapi masalah dalam hidup ini. Seolah-olah masalah Anda sampai sekarang juga belum selesai. Allah Bapa kita, dia tetap mengasihi dan berbelas kasih buat Anda. Dan bagaimana sih caranya Bapa ini menunjukkan kasih kepada manusia? Di suatu desa, ada dilanda dengan sebuah hujan yang begitu deras, dan BMKG memperkirakan ini curah hujannya sangat tinggi, sehingga dalam waktu yang singkat akan segera terjadi banjir. Nah, di desa itu ada seorang bapak yang sangat yakin kalau Tuhan sangat mengasihi dia. Karena itu dia berdoa, aku percaya engkau adalah Bapa yang sangat mengasihiku, aku tidak akan mengandalkan pertolongan manusia, aku percaya kau pasti akan menyelamatkan aku. Hujan semakin deras, kemudian desa itu hendak dievakuasi, ada mobil yang menjemput dia, ayo pak, segera masuk ke mobil ini. Dia berkata, enggak, aku masih nunggu Tuhan yang pasti akan menolongku karena dia sangat mengasihi aku. Ya udah, mobilnya pergi ngangkutin yang lain. Enggak berapa lama kemudian banjir sudah mulai datang saudara-saudara. Dan bapak ini segera pergi menyelamatkan diri. Ya, dia berusaha pergi ke area bangunan yang cukup tinggi. Karena airnya sudah semakin tinggi juga. Dan kemudian tim penyelamat berusaha menyelamatkan penduduk desa yang tidak sempat dievakuasi. Ada kapal penyelamat yang kemudian panggil bapak itu, ayo pak segera naik ke perahu ini. Tapi bapak ini menolak, sorry ya. Saya masih nunggu pertolongan dari Tuhan karena aku yakin Tuhan sangat mengasihi aku. Ya udah, lewatlah perahu itu dan nolong orang yang lain. Kemudian ternyata banjirnya gak selesai, semakin tingginya dia harus memanjat ke puncak sebuah menara yang paling tinggi yang ada di desa itu. Dia terus berteriak di hadapan Tuhan di surga, Tuhan Allah Bapakku, aku percaya kamu sayang sama aku, engkau mencintai aku ini anakmu kan, kau pasti tolong aku. Helikopter datang. Ya.
Dan berseru dari dalam helikopter itu, ayo Pak, segera naik Pak nih, kita lontarin tali. Kamu tinggal panjat aja. Aku gak mau terima pertolonganmu. Aku percaya Tuhan pasti akan langsung tolong aku. Ya sudah, ditinggal sama helikopternya. Dan beneran tenggelam tuh satu desa. Dan Bapak itu akhirnya ketika membuka mata, sudah ada di sorga. Dan Tuhan nanya sama dia, nak, selamat datang di sorga. Ya Tuhan, aku sudah melalui badai, hujan, bahkan banjir. Kenapa Tuhan gak tolong aku? Tuhan gak sayang ya sama aku? Justru Tuhan berkata, aku ini sangat mengasihimu. Ketika aku sudah mengulurkan tanganku untuk menolongmu, yang pertama melalui mobil yang mau mengevakuasi, kenapa kamu tolak? Nak? Ketika banjir sudah semakin tinggi airnya, aku juga mengirimkan ada perahu yang nolong kamu. Kamu nolak juga kan? Bahkan di ujung menara yang tinggi itu, kamu teriak bahwa kamu mengasihi aku dan aku juga mengasihi kamu dengan kirimkan helikopter itu. Kenapa kamu gak mau naik supaya kamu selamat? Saudara-saudara, kadang-kadang Allah menunjukkan kasihnya kepada manusia juga melalui pertolongan orang lain. Ya. Mungkin ada yang lagi butuh pekerjaan. Anda doa sama Tuhan, aku pokoknya akan bekerja kalau Tuhan memberikan aku pekerjaan. Pernah nggak ada teman Anda yang nawarin atau ngasih Anda kerja, lalu Anda tolak, oh maaf, kerjaan seperti ini, aduh susah, berat, nanti capek aku. Yang nolak siapa? Ada teman mungkin sudah nawarin Anda. Kemudian ada teman Anda juga yang mau ngajarin Anda untuk buka usaha. Andanya yang nggak mau belajar, aduh belajar lagi, enggak mau. Ada teman gereja Anda juga ngajak Anda, ayo kita belajar sama-sama yuk tentang bisnis gitu ya. Contoh di gereja Mawar Syaron. Kami juga mengajak jemaat, ayo kita belajar bersama-sama. Tanggal 23 November ada masterclass marketplace, judulnya adalah Enlarge. Ayo kita belajar sama-sama dari orang-orang yang sudah pernah berhasil di bidangnya mengelola keuangan. Anda sudah berdoakan, oh Tuhan berkatilah aku ingin kondisi finansial lebih baik. Ya, emangnya Tuhan mau turunkan hujan uang apa buat Anda? Datang, belajar sama-sama, segera daftarkan diri Anda. Amin. Itu loh caranya Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Nah, lalu bagaimana caranya Tuhan menunjukkan belas kasihan? Ini beda loh antara love and mercy. Belas kasih Tuhan. Ada seorang dokter yang terburu-buru lari pergi ke rumah sakit. Karena dia baru saja mendapatkan panggilan. Ini urgent dokter, darurat. Ada pasien yang perlu segera dioperasi. Langsung dokter itu datang, ganti pakaian bedah siap untuk operasi. Kemudian ketika dia menuju ke ruang operasi, dia dimarahin oleh seorang bapak. Dokter kemana aja, cepetan dokter. Ya, ini nyawa anak saya hampir melayang. Marah-marah nih bapaknya, kamu kemana aja, kenapa kamu terlambat? Dokternya cuma tersenyum dan dia berkata, iya mohon maaf ya Pak, saya sedang tidak ada di rumah sakit tadi. Lalu tiba-tiba saya mendapatkan telepon bahwa akan ada panggilan operasi. Karena itu saya segera datang di tempat ini. Bapak tenang saja, nanti saya akan lakukan bagian saya. Ya dok, kamu ini gak mikir apa? Andai kata di ruang operasi itu adalah anak kandungmu sendiri. Apa yang mau kamu lakukan? Sekali lagi dokter itu tetap tersenyum dan dia berkata, oh saya akan tetap pegang teguh keyakinan saya. Sebab dalam Alkitab berkata, dari debu akan kembali kepada debu. Saya akan lakukan operasi ini dengan pertolongan Tuhan. Dan oleh karena anugerah Tuhan, kita sama-sama usahakan ya supaya anak Bapak selamat. Lalu dokter itu melakukan operasinya. Berjam-jam dia ada di dalam ruang operasi. Dan gak berapa lama kemudian dia keluar dari ruang operasi itu dan rupanya operasinya berhasil. Dokter ini segera menemui ayah dari anak itu dan kemudian berkata, puji Tuhan, operasi anak Anda berhasil. Anak Anda sudah diselamatkan. Dan segera mungkin dokternya segera pergi meninggalkan bapak itu. Sekali lagi, bapaknya marah enggak? Marah dia. Kurang ajar nih dokter, tadi udah datangnya buru-buru, kemudian dia operasi, pergi lagi buru-buru. Dia merasa gak terima, dia merasa kecewa dengan perlakuan dokter ini. Kemudian ada perawat di situ dipanggil sama bapak ini. Kenapa sih dokter itu kok kayak sombong sekali ya? Lalu perawat ini sambil terharu dan meneteskan air mata dia berkata, gini loh Pak, tadi Pak dokter ini buru-buru datang ke sini. Sebetulnya Pak dokter ini sedang di dalam
masa kedukaan. Kemarin baru saja anak kandung dari dokter ini mengalami kecelakaan tragis dan akhirnya meninggal. Ketika tadi kami menelpon Pak Dokter ini untuk mengoperasi anak Bapak, sebetulnya dia sedang berada di dalam upacara pemakaman anaknya. Karena itu begitu selesai operasinya, Bapak ini harus segera kembali ke pemakaman untuk menyelesaikan urusan pemakaman. Kita belajar sesuatu ya tentang belas kasih ya. Yang berbelas kasih ini dokter atau bapak dari pasiennya? Ya tentu saja dokter, sama-sama seorang ayah. Tetapi dokter ini punya belas kasihan. Sekalipun dia harus menanggung duka, dia dipanggil untuk menyelamatkan nyawa seseorang, dia tetap melakukannya. Sedangkan bapak yang satunya, yang anaknya sedang hendak dioperasi. Bapak ini tidak peduli dengan orang lain. Dia peduli dengan dirinya sendiri, mungkin memang dia peduli dengan anaknya. Tapi dia tidak mempedulikan dokter yang mau mengoperasi. Bukankah seperti itu juga Bapa di sorga? Dia sudah merelakan anaknya, putranya yang tunggal, Yesus Kristus jadi korban, mati untuk saya dan Anda. Menebus dosa kita. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Bapa yang memberikan kepada kita Tuhan Yesus Kristus? Pernahkah Anda berdoa seperti itu? Mungkin Anda sekarang sudah punya hubungan dengan Tuhan Yesus lewat firman, lewat doa. Selalu kita ajarkan kita berdoa dalam nama Yesus. Kita berdoa, kita berseru nama Yesus. Juru selamatku Tuhan Yesus. Kita bangga dengan nama Yesus. Yang mengutus Yesus datang dalam hidup kita. Siapa? Allah Bapa kita. Sudah sepatutnya kita berterima kasih. Terima kasih Bapa. Oleh karena kasihnya Bapa dan oleh karena belas kasihnya Bapa, dia memberikan Yesus Kristus menjadi penebus buat kita. Amin. Itu sifat Bapa yang pertama. Yang kedua kita mau pelajari nih ya dari Yesaya pasal 63 ayat 10 dan seterusnya. Kita lanjutkan. Yesaya 63 ayat 10 dan selanjutnya dikatakan demikian. Namun mereka memberontak dan mendukakan rohnya yang kudus. Ini kondisi orang-orang Yehuda yang dinubuatkan Yesaya akan mengalami pembuangan. Mereka pantas harus dihukum, dibuang ke Babel. Kenapa? Mendukakan Roh Kudus. Maka ia atau Allah berbalik menjadi musuh. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ya, maksudnya Roh Kudus memakai kerajaan Babel untuk melawan Yehuda. Sehingga Yehuda ini kalah dan ditawan di Babel. Lalu teringatlah umatnya akan zaman dahulu, zaman Musa. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama dengan para gembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh rohnya yang kudus dalam diri mereka? Yang menyertai Musa di sebelah kanan dengan tangannya yang agung, yang membelah air di depan mereka untuk mengabadikan namanya. Yang menuntun mereka melintasi samudra dalam. Seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Puitis banget ya, karena memang ini bahasa nubuatan, ya syair puitis yang dituliskan oleh Yesaya. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Karena memang diyakini baik oleh Yesaya dan orang-orang Ibrani pada waktu itu, roh Tuhan itu adalah roh penuntun. Demikian engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Di sini Yesaya menegaskan betapa pentingnya Roh Kudus bagi umat Israel harusnya. Tetapi mereka justru memberontak kepada Roh Kudus. Akibatnya seolah-olah Roh Kudus yang berperang kembali melawan mereka lewat bangsa Babel. Poin yang kedua kita mau belajar sesuatu tentang Roh Kudus. Bapa itu mengaruniakan Roh Kudus bagi orang percaya. Ya. Semenjak Anda dilahirkan kembali menjadi seorang Kristen, Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi apakah untuk selanjutnya Anda itu hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus atau tidak? Nah, disitulah Anda harus mulai mendisiplin diri Anda. Sama seperti umat Israel waktu itu, mereka mendukakan rohnya yang kudus. Ya artinya kita jangan meneladani mereka, nanti kita malah menghadapi disiplin dari Tuhan. Ya mendingan kita belajar, oh kalau umat Israel waktu itu mereka mendukakan Roh Kudus,
mereka harus didisiplin Tuhan, masuk dalam pembuangan. Maka kita di zaman sekarang belajar nih dari Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 31. Ini ayatnya ya. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 30. Janganlah, ya baca sama-sama, tuh 2, 3. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Ya, apa sih yang membuat Roh Kudus itu berduka? Ya, perhatikan ayat 31 ini loh. Ya, karena itu jangan disimpan yang ini ya. Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, kegaduhan, maksudnya gaduh ini suka bikin ribut gitu ya. Dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala, nah ini loh ya. Kita nih sebagai umat Kristen, umat pilihan Tuhan. Jangan dikit-dikit kecewa, pahit hatinya. Marah, murka. Sudah berteman baik-baik satu dengan yang lain sesama umat Tuhan. Musuhan kayak gitu, jangan. Roh Kudus berduka saudara. Yuk kita belajar bukan mau mendukakan hati Roh Kudus. Kita menghargai Bapa yang sudah memberikan Roh Kudus buat kita. Kita dengarkan tuntunannya. Roh Kudus mungkin akan gerakkan hatimu. Kamu udah berbuat gak bener ya sama orang itu. Kamu menyakiti hatinya dengan kata-katamu. Yuk minta maaf. Ya belajar, ikuti dorongan Roh Kudus. Minta maaf ya, damai ya. Gitu loh. Jangan dibiarin. Udahlah, aku gak nyapa dia, dia juga gak nyapa aku. Udah diam-diaman. Gitu ya, gak bisa. Ya, kita berdamai. Kita anak Tuhan. Tunjukkan kasih Tuhan dengan saling mengampuni, saling mengasihi. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus juga membantu kita di dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Ya, apalagi mungkin kita kesulitan nih untuk berdoa. Roh Kudus membantu Anda untuk berdoa. Ya, Roma 8 ayat 26 kan mengatakan demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita gak tahu gimana caranya berdoa. Tetapi Roh Kudus juga berdoa bersama-sama dengan kita menyampaikan kepada Allah keluhan-keluhan yang gak terucapkan. Mungkin ada kalanya waktu Anda berdoa di hadapan Tuhan, doa kita agak sempurna. Tidak semuanya tersampaikan kepada Allah. Tetapi kalau Anda, ya misalkan Anda juga sudah dibaptiskan dalam Roh Kudus. Anda mulai berkata-kata dalam bahasa roh, itu anugerah dari Tuhan loh ya. Pakai itu dalam doa. Bukan cuma tim doa atau pendoa syafaat atau pendeta aja yang berdoa. Atau habis tim worship yang menyembah di dalam pakai bahasa roh begitu. Ayo setiap kita umat Kristen doa. Kalau Anda menerima baptisan Roh Kudus, pakai kata-kata dalam bahasa roh. Ada kuasanya, ada kuasa di dalam doa. Katakan sama-sama dengan saya, ada kuasa dalam doa. Ya, karena di dalam doa kita juga mau libatkan Roh Kudus. Dan disitulah Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. Ada satu kesaksian ya, ini bulan Juli yang lalu ada seorang bapak yang tiba-tiba mengalami gejala stroke ringan, tapi ringan. Karena baru pulang liburan dari sebuah pulau tempat wisata gitu yang ada di Indonesia. Mungkin karena kecapean, karena nyetir, ya karena ya ngumpul dengan keluarga, istirahatnya kurang. Dan juga ya makannya kurang dijaga. Sampai akhirnya begitu sudah kembali sampai di Surabaya, tiba-tiba kok merasa berat ya kepala ya, lalu pegel-pegel gitu. Ya kemudian diperiksakan ke dokter syaraf. Dan kemudian didiagnosis, oh ini mengalami gejala stroke ringan dan harus diterapi. Tetapi bapak ini latar belakang masa lalunya ini puluhan tahun yang lalu ternyata pernah juga kompromi dengan dosa, berusaha belajar tenaga dalam gitu ya. Karena katanya dapat ilmu dari gurunya bisa diisi sesuatu. Ya, tapi tenang aja, waktu menjelang mau dibaptis sudah pelepasan semuanya, udah beres sebetulnya. Tetapi yang namanya dulu pernah diisi hal-hal kayak begitu, kan punya kepekaan khusus ya dia ya. Nah dia tuh merasa ini bukan gejala stroke ringan biasa ini. Memang sudah ke dokter, sudah diobati, sudah terapi, itu tetap harus dijalankan. Tetapi dia merasa ini kayaknya ada yang ngikutin aku ini. Ya, karena itu ya entah kenapa kok saya beberapa waktu pas lagi jalan saya ngunjungin ke rumahnya beliau ini. Wah, untung nih Pak Robert datang ke rumah. Saya diminta untuk mendoakan. Tolong dong doakan. Saya juga nggak ada persiapan, nggak ada apa, lalu diceritain. Saya cuma ngomong paling
Om ya juga kecapean aja ya, banyak makan. Liburan gak ngajak-ngajak saya ya, berseloroh, bercanda begitu. Ya tapi tolong doakan ya dah. Saya doakan. Ya saya cuma doa, dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan ya Tuhan dari gejala stroke ya. Dan apabila ya ada kuasa lain yang mungkin membuat Om ini merasa berat, aku usir dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dah gitu aja. Ya. Hanya berlalulah sekitar seminggu. Rupa-rupanya, ya nggak pernah cerita nih Om, ya baru seminggu berikutnya baru cerita. Ketika saya didoakan oleh Pak Robert ini, saya merasakan di bagian pundak sebelah kanan saya itu seperti ada gumpalan asap keluar. Gitu. Saya aja gak lihat, gak tahu. Semenjak saat itu, dia merasa badannya lebih ringan. Karena sebelumnya, dia kehilangan keseimbangan untuk berjalan aja agak susah. Tapi semenjak saya doakan, katanya besok harinya, bangun tidur, sudah bisa jalan sendiri. Biasanya dituntun sama istrinya. Oh, puji Tuhan. Ya, saya cuma bertanya, dari mana itu? Loh, bener tah? Ya bener tah Om. Saya sendiri yang mendoakan juga sampai bener tah. Oh dia, oh iya lalu dia cerita sama beberapa temennya. Lalu saya kunjungin lagi kan seminggu berikutnya. Loh iya loh waktu kamu doakan loh, kamu gak lihat tah waktu itu? Iya loh kamu doakan asap tiba-tiba ada keluar gitu. Oh iya puji Tuhan gitu. Saya gak tahu. Lalu dia tanya, kira-kira bisa gak banyak teman yang saya bisa undang untuk doakan saya lagi? Oh ya bisa. Lalu saya hubungin, kayak tim doanya entah lagi duduk sekitar sini atau enggak ya. Saya mengutus ada 2 pendoa, tolong doakan Bapak ini di follow up lagi. Begitu loh saudara. Nah dan salah satu pesan dari pendoanya dia ngomong kayak begini, ini konfirmasi aja ya. Kita nih percaya bahwa kita nih bisa ngusir setan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 juga mengatakan bahwa roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Gak usah takut. Kita diberikan kuasa untuk ngusir setan. Yakobus pasal 4 ayat 7 juga mengatakan, sebab itu tunduklah kepada Allah. Iblis itu diapain? Jangan dipelihara, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Ya. Setelah kita lakukan doa, kita ngusir, ya, yang katanya ada kuasa gelapnya itu yang bikin badannya berat, kurang bisa jalan dan sebagainya. Ya puji Tuhan ya, setelah beberapa waktu ini, ya setiap kali datang ibadah pagi, selalu datang duduk di antara Anda, saudara. Sudah bisa jalan, udah gak usah pakai tongkat, gak usah sampai digandeng-gandeng segala sama istrinya. Sudah lumayan normal, sudah enakan badannya. Ya, percaya kuasa Roh Kudus bekerja. Nah, kemudian pesan dari pendoa yang sudah datang dan mendoakan beliau. Pendoanya lapor sama saya, Pastor, sebetulnya Bapak ini sudah gak apa-apa, sudah bersih sebetulnya dia. Ketika kami layani, kita doakan, kita nyembah Tuhan bersama-sama di rumahnya. Cuma Bapak ini kurang mengisi hidupnya tuh dengan firman, dengan doa, dengan penyembahan. Ya, kenapa? Karena prinsipnya begini, dalam Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26. Kalau ada roh jahat yang diusir dari tubuh seseorang, maka roh jahat itu akan pergi mengembara ke sana kemari, tapi gak menemukan tempat perhentian. Lalu balik lagi diincar rumah itu. Rumahnya bersih, rapi, ya, tidak ada isinya, maka roh jahat ini hati-hati bisa ngajak 7 roh jahat lain, ya, kemudian ngajak bareng, yuk kita balik lagi ke rumah itu. Karena itu betapa pentingnya kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jangan membiarkan diri kita kosong. Penuhilah hidup kita dengan Roh Kudus. Bapa sudah memberikan Roh Kudus buat kita. Jangan dukakan Roh Kudus, tetapi jalinlah hubungan dengan Roh Kudus lewat apa? Baca firman Tuhan. Setiap hari renungkan, berdoa sungguh-sungguh, nyembah Tuhan. Kalau Anda dikaruniai bisa berkata-kata dalam bahasa roh, berkata-kata berdoa dalam bahasa roh juga. Penuhi hidupmu dengan Roh Kudus, itulah hidup yang penuh kuasa. Amin. Ya. Yang ketiga, sekarang kita belajar seperti apa sih sifat atau karakter Bapa yang melindungi kita. Lanjutkan di Yesaya pasal 63 masih. Ayat 15 sampai 19. Ini bahasa doa yang seolah-olah Yesaya tuh menempatkan dirinya. Orang Yehuda, entar kamu kalau sudah ada dalam pembuangan, kalian akan doanya kayak begini. Lucu ya. 150 tahunan dari sekarang, waktu kamu dalam pembuangan, dalam penawanan, ya gini loh doamu. Makanya Yesaya ini dikecam sebagai nabi. Ini nabi palsu, nabi sesat dan sebagainya. Tapi kejadian akhirnya tergenapi. Ayat 15.
Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Ini sudah seruannya orang Yehuda nih. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu. Orang-orang dalam tawanan, desperate, putus asa, doanya kayak begini. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Ayat 16, bukankah engkau, siapa? Bapak kami. Orang-orang Yehudanya sadar, Allah itu Bapa. Ya, sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel tidak mengenal kami. Maksudnya nenek moyangnya orang Yehuda yang dalam pembuangan. Ya memang udah gak kenal lagi, gak tahu keturunannya lagi gitu ya. Kemudian dilanjutkan doanya. Ya Tuhan, engkau sendiri siapa? Bapak kami. Nah ini, kalau namanya umat Israel, kalau sudah putus asa, sudah gak dapat pertolongan, sudah ditawan, sudah hancur lebur. Sadar, Tuhan engkau Bapakku. Ya, seberapa banyak dari kita hidupnya sudah begitu susah, melarat, bangkrut akhirnya sadar kita, oh Tuhan, engkau Bapakku, di manakah pertolonganmu Tuhan? Nah kan baru sadar kayak gitu ya. Ayat 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu? Dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah, ini doanya orang Yehuda. Kembali oh Tuhan, oleh karena hamba-hambamu dan oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu. Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudusmu dan para lawan kami memijak-mijak bait kudusmu? Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah ada di bawah pemerintahanmu. Seolah-olah kami yatim piatu, gak punya bapak gitu loh Tuhan. Seolah-olah namamu juga tidak pernah disebut di atas kami. Doa yang diucapkan ini adalah doa kembali kayak tanda kutip ya, merayu Bapa. Bapak tolong kami, Bapak tolong kami, Tuhan tolong kami. Masa engkau tidak menyertai kami? Di mana penyertaanmu ya Bapa? Itu loh seruan doanya orang Yehuda dalam pembuangan. Sekalipun ini belum kejadian di masanya Yesaya. Ternyata terjadi juga. Kita belajar di poin yang ketiga ini, sifat Bapa itu sebetulnya adalah, dia adalah Bapa yang selalu menyertai. Sekalipun mungkin kadang kita tidak merasakan kehadirannya. Ya enggak? Seberapa banyak dari antara Anda, seolah-olah Anda sekarang itu kayak lepas sendiri gitu. Anda seolah-olah menjalani hidup ini, ya kok kayak Tuhan gak nyertai aku ya. Ya pekerjaanku ya gini-gini aja. Hidupku ya gini-gini aja ya kayak orang normal ya biasalah. Mungkin Anda pernah dengar kesaksian dari teman Anda, oh ngalami mujizat Tuhan. Oh ditolong sama Tuhan. Oh teman yang lain, dapat berkat. Aku kayaknya Tuhan pilih kasih ya. Yang lain ditolong, yang lain terima mujizat, yang lain disembuhkan. Aku, ya biasa. Seolah-olah Tuhan tidak ada buat hidup Anda. Apakah benar seperti itu? Ya, sebetulnya enggak. Anda aja yang enggak merasakan. Kita yang enggak bisa merasakan kalau sebenarnya Tuhan itu ternyata hadir. Kalau Anda masih bisa hidup sampai hari ini, masih bisa nafas dan menikmati apa yang Anda bisa nikmati, itu penyertaan Bapa loh. Harusnya kita syukuri. Ada sebuah tradisi dari suku Indian kuno, yang biasanya kalau seorang anak laki-laki sudah remaja menjelang dewasa, akan dilepas untuk bermalam di sebuah hutan. Akhirnya ada seorang remaja, diantar oleh seorang pria dewasa lainnya, dibawa masuk ke sebuah hutan rimba yang begitu liar. Dan aturannya adalah selama remaja ini bermalam di hutan itu, matanya harus ditutup. Tinggal di sana dan syaratnya tidak boleh teriak, tidak boleh nangis. Untuk menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pria sejati. Akhirnya ditinggallah sama pria dewasa ini. Dan tunggu sampai pagi syaratnya. Baru penutup matanya itu boleh dibuka. Remaja ini kemudian duduk pada sore hari itu. Matahari kemudian terbenam. Mulailah malam mulai merayap. Tentu saja di dalam hutan yang begitu gelap itu tidak ada penerangan, tidak ada obor, tidak ada lampu. Justru ada binatang buas. Dia mulai mendengarkan suara burung hantu. Wah, bulu kuduknya mulai berdiri. Dia merasakan begitu dingin hawa angin yang ada di hutan itu. Belum lagi lolongan anjing hutan, entah itu serigala.
Bahkan ada mungkin seolah-olah ada binatang yang merayap, entah itu ular, kalajengking, ya gak tahu. Tapi dia hanya diperintahkan untuk duduk, diam, tetap tutup matamu. Jangan berteriak, jangan menangis. Dia merasakan kesendirian, tidak ada yang menyertai. Akhirnya semalaman berlalu dengan penuh ketakutan. Dengan penuh mungkin kecewa dan amarah, kok aku dilepas di hutan ini sendiri, ngapain aku? Tapi ini adalah sebuah ujian. Sampai akhirnya fajar menyingsing, dia mulai merasakan hangatnya terpaan sinar matahari, dia sadar, ini udah pagi nih. Dia kemudian mulai mendengarkan kicauan burung, bener nih, udah pagi nih. Dia mulai membuka penutup matanya. Ternyata sepanjang malam itu dia tidak sendirian. Ada bapak kandungnya sendiri yang berjaga-jaga dengan panah. Siap siaga. Kalau ada binatang liar yang mau menerkam anaknya, langsung. Saudara-saudara, mungkin ini gambaran yang sedang Anda alami hari ini. Anda seolah-olah dibiarkan sendirian di hutan dengan mata tertutup. Tidak sadar, kalau Anda masih bisa hidup sampai sekarang, Anda menikmati berkat sampai sekarang, ada Bapa yang selalu menyertai Anda. Amin. Ya. Dia adalah Bapa yang melindungi. Dia pasti akan berbelas kasih, mengaruniakan Roh Kudus-Nya buat Anda dan selalu menyertai kita semua umatnya. Ya, karena itu ayo kita pakai kekuatan dari Bapa kita. Terima cinta kasihnya dari Tuhan. Pakai kekuatan dari Bapa kita, yaitu belas kasihannya. Belajar kita punya belas kasihan, peduli sama orang sebelum kita mendahulukan kepentingan kita. Kenakan, terimalah Roh Kudus dan gunakan keterlibatan Roh Kudus dalam doa-doa kita. Supaya kita memiliki doa dan hubungan komunikasi yang penuh kuasa dengan Tuhan. Terima dan pakailah penyertaan Tuhan yang mungkin kadang-kadang kita gak sadari. Tapi penyertaannya selalu ada. Terima, alami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang tim worship bisa maju ke depan. Mari kita belajar menjadi seperti Bapa kita yang selalu melindungi. Kita mau berbelas kasih kepada sesama. Karena kita sudah terima kasih sayang dari Tuhan. Ya, kita banyak-banyak berdoa dan libatkan Roh Kudus di dalam kehidupan doa kita. Minta Roh Kudus menuntun jalanmu. Dan gak perlu khawatir. Karena Tuhan pasti menyertai hidupmu. Sekalipun sekarang Anda seolah-olah gak merasakan. Tapi Tuhan tetap menyertai Anda semua. Amin. Mari saya undang kita bangkit diri bersama-sama. Katakan, aku percaya padamu Bapa. Bapa, ku percaya. Haleluya.